Kalau kalian minjamnya selama 12 bulan, maka bunga per bulannya itu cuma 1% saja ya. Dan kalau misalnya dalam 12 bulan itu kalian berarti harus membayar 12% per tahun. Oke guys, di video kali ini sesuai dengan judul ya, kita akan membahas pinjaman online yang diberikan oleh Bank BCA ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bank BCA ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia ya. Bahkan bukan cuma bank swasta ya, di antara bank swasta dan juga bank BUMN, BCA ini yang paling besar ya. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan dengan Bank BRI ya, Bank Mandiri, Bank BNI ya, yang notabene-nya perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara, itu untuk valuasinya masih di bawah BCA yang merupakan bank swasta. Nah, berarti bank ini cukup populer ya teman-teman di Indonesia. Nah, kemudian untuk pinjamannya ini sendiri itu saya mendapatkannya itu di website resminya Bank BCA ya, yaitu bca.co.id/id individu produk pinjaman personal. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau baca juga, itu link ini akan saya sertakan di deskripsi video di bawah ini ya. Intinya ini merupakan website resmi dari Bank BCA-nya langsung. Nah, kemudian setelah kalian klik link tersebut ya, nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini, BCA Personal Loan ya, ataupun pinjaman untuk segala kebutuhan. Nah, kemudian di bawahnya di sini jelaskan ya, mengapa BCA Personal Loan. Ada 3 keunggulan ya teman-teman pinjaman di BCA ini. Yang pertama yaitu dana cepat tersedia, pinjaman tanpa anggunan hingga 100 juta. Limitnya cukup besar ya teman-teman. Kemudian fitur selanjutnya adalah mudah ya, proses aplikasi yang cepat dan mudah. Jadi nanti kalau misalnya kalian tertarik untuk mengajukan pinjaman di Bank BCA ini, kalian tinggal menghubungi aja Halo BCA ataupun bisa langsung datang ke kantor bank terdekatnya ya. Jadi nanti di akhir video akan saya bahas bagaimana cara kalian bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BCA ini. Kemudian juga yang terakhir adalah pembayaran ringan ya, bunga rendah mulai 1% dengan angka waktu angsuran ringan mulai dari 1, 2, dan 3 tahun. Nah, jadi yang dimaksud bunga rendah di sini adalah 1% per bulan ya teman-teman, bukan 1% per hari. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan pinjol ya, pinjaman online yang udah kita bahas sebelumnya, bunganya itu kan 0,4% per hari ya. Sementara bunga di Bank BCA ini itu cuma 1%. Nah, kalian bisa bandingkan ya teman-teman, perbedaannya itu bagaimana. Artinya kalau misalnya kalian pinjam selama 1 tahun ataupun 12 bulan, maka bunga yang akan dikenakan kepada kalian itu adalah sekitar 12% ya, karena kan 1% per bulan, which is kalau misalnya 12 bulan sama dengan 12%. Nah, kalau misalnya pinjol ya, itu kalau kalian minjem sampai 12 bulan itu bunganya tinggal kalian kali aja ya, 0,4% per hari kalian kali dengan 365 hari. Nah, itu setara sekitar 146% bunganya per tahun ya. Nah, cukup jauh ya teman-teman bedanya. Kalau misalnya di BCA ini cuma 12% per tahun, sementara kalau di pinjol itu bisa sampai 146% per tahun. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada 4 kategori menu ya, yaitu kenali produk, perlu diketahui, biaya limit dan suku bunga, dan dapatkan layanan. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari menu kenali produknya ya. Nah, apa sih BCA Personal Loan itu? Nah, BCA Personal Loan itu adalah pinjaman tanpa agunan. Nah, ini harus kalian tebalkan ya teman-teman, ataupun kalian garis bawahi, pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer, di mana pembayarannya dapat diangsur per bulan ya, seperti yang udah saya bahas tadi. Nah, kemudian kita klik di bagian perlu diketahui. Nah, di sini akan muncul persyaratannya ya, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BCA ini. Nah, persyaratan yang pertama tentunya ini ya, warga negara Indonesia domisili di Jabodetabek, Pulau Jawa, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Denpasar, Cakranegara, dan Makassar. Nah, berarti kalau misalnya nama kalian nggak tersebut di wilayah ini, berarti belum bisa ya. Intinya seperti itu. Kemudian batas usia minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun pada saat BCA Personal Loan lunas. Nah, berarti buat teman-teman yang masih di bawah 21 itu belum bisa mengajukan pinjaman
di Bank BCA ini. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah penghasilan per bulan ya. Jadi yang pertama minimal 2,5 juta untuk daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Batam. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan kalau misalnya kalian di daerah lainnya, itu minimal gaji kalian itu cukup 2 juta rupiah saja. Itu kalian sudah berkesempatan untuk mengajukan pinjaman di Bank BCA. Nah, selanjutnya untuk syarat yang terakhir yaitu adalah karyawan yang merupakan peserta ataupun karyawan dari peserta fasilitas payroll BCA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, payroll BCA ini merupakan salah satu fitur dari BCA untuk memudahkan pembayaran gaji ya. Jadi misalnya kantor kalian itu menggunakan payroll BCA ini untuk membayar gaji kalian. Nah, berarti kalian termasuk dalam persyaratan ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada opsi yang kedua ya, atau minimum keanggotaan kartu kredit BCA selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjadi anggota kartu kredit BCA selama 1 tahun, kalian juga bisa berhak untuk mengajukan pinjaman di Bank BCA ini. Nah, kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah untuk persyaratan dokumen ya, dokumen yang dibutuhkan sesuai pekerjaan nasabah. Nah, cara bacanya seperti ini ya. Jadi misalnya kalian itu karyawan ya, berarti dokumen yang dibutuhkan itu apa aja? Yang pertama yaitu aplikasi pengajuan ya yang asli, lalu KTP elektronik itu fotokopi, kemudian izin usaha nggak perlu, kemudian yang diperlukan adalah slip gaji kalian ya fotokopi, lalu juga dibutuhkan NPWP. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian seorang wira swasta nih ya, apa aja yang dibutuhkan? Nah, yang pertama adalah aplikasi pengajuan, kemudian KTP, kemudian izin usaha, slip gaji, dan juga NPWP. Nah, begitu juga dengan profesional ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kemudian di sini kita lanjut ya ke bagian biaya limit dan suku bunga. Biaya provisinya adalah cuma 1% dari pinjaman yang disetujui atau minimum 100.000. Nah, biaya provisi ini itu biaya admin ya, teman-teman. Jadi kalian jangan bingung-bingung. Nah, biaya adminnya ini adalah 1% dari pinjaman yang disetujui. Let's say kita katakanlah kalian itu minjam 1 juta, berarti biaya adminnya itu seharusnya adalah cuman 10.000 ya. Tapi di sini juga ada ketentuan lainnya yaitu minimum 100.000. Jadi walaupun kalian minjamnya 1 juta, biaya adminnya itu tetap 100.000 rupiah ya. Kemudian kalau misalnya kalian minjamnya itu 5 juta ya, yang seharusnya biaya adminnya itu 1%-nya adalah 50.000, kalian tetap harus bayar biaya adminnya ataupun biaya provisinya ini adalah 100.000 karena biaya minimum provisinya adalah 100.000 rupiah. Oke, paham ya? Kemudian untuk suku bunga atau angsurannya ini itu flat ya, teman-teman. Yaitu kalau kalian minjamnya selama 12 bulan, maka bunga per bulannya itu cuma 1% saja ya. Dan kalau misalnya dalam 12 bulan itu kalian berarti harus membayar 12% per tahun. Nah, kemudian kalau misalnya kalian minjem selama 24 bulan, maka per bulannya bunga kalian itu naik sedikit ya, yaitu 1,03% per bulannya ya. Atau dalam setahun itu kalian harus bayar 12,36% per tahun bunganya. Kemudian kalau kalian minjemnya itu selama 36 bulan nih atau 3 tahun, maka bunganya itu naik lagi ya, teman-teman, yaitu cuma naik sekitar 0,04% menjadi 1,07% per bulan. Atau kalau dalam setahun kalian kena bunga sebanyak 12,84% per tahun. Nah, menurut saya pribadi bunganya itu cukup masuk akal ya, dan masih terbilang sangat kecil jika kita bandingkan dengan pinjaman online yang udah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga di sini dibahas tentang denda keterlambatan ya, dimana kita kena denda itu 0,28% per hari dari angsuran ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pinjaman online sebelumnya ya, itu dendanya kalau nggak salah saya paling tinggi itu 0,8% per hari. Berarti kalau dibandingkan dengan BCA ini itu bisa dibilang 4 kali lipatnya ya, ataupun 3 kali lipat lebih. Nah, which is ini juga cukup murah ya, teman-teman, cuma 0,28% aja per hari dari angsuran. Nah kemudian untuk biaya administrasi pelunasan dipercepat ya, itu sebesar 200.000. Pelunasan dapat dilakukan minimal sudah 6 kali membayar angsuran. Nah, maksudnya gimana, Bang? Nah, maksudnya gini. Jadi buat teman-teman nih ya yang tiba-tiba
dapat duit segepok nih, ataupun tiba-tiba kalian dapat rezeki dari kantor kalian misalnya. Nah, kalian pengen melunasi semua hutang atau pinjaman yang ada di BCA kalian ini. Nah, itu kalian nggak bisa ya teman-teman melunasi semuanya langsung, kecuali syaratnya ini teman-teman ya. Kecuali syaratnya adalah pelunasan dapat dilakukan minimal sudah 6 kali membayar angsuran. Misalnya kalian minjam itu dengan periode 12 bulan ya. Nah, tiba-tiba di bulan keempat kalian dapat rezeki nomplok nih dan bisa melunasi semua pinjaman kalian di BCA ini. Nah, itu kalian belum bisa teman-teman untuk melunasi semuanya terlebih dahulu. Nah, kalian harus nunggu di bulan ke-6 ya, ataupun di bulan ke-7-nya terlebih dahulu. Setelah kalian udah bayar 6 kali angsuran, barulah kalian bisa melunasi pinjaman kalian di BCA ini secara menyeluruh ya. Nggak perlu nunggu sampai 12 bulan. Nah, syaratnya untuk melunasi ini ya, kalian harus membayar denda sebesar 200.000. Jadi setelah kalian udah membayar angsuran sebanyak 6 kali ya, ataupun sebanyak 6 bulan, kemudian untuk melunasi sampai 12 bulan itu kalian harus membayar biaya tambahan 200.000 plus biaya tagihan ataupun angsuran 6 bulan ke depannya ya. Nah, barulah pinjaman kalian lunas di Bank BCA. Nah, istilahnya biaya 200.000 ini adalah biaya penalti lah ya teman-teman, karena kalian mau bayar angsuran itu lebih cepat. Kemudian di bawahnya juga ada limit ya, plafon pinjaman ya, limitnya seperti yang dibahas tadi yaitu 5 juta sampai 100 juta. Kemudian bagaimana sih Bang cara kita bisa mengajukan pinjaman di Bank BCA ini? Nah, caranya ada di bagian dapatkan layanan ini. Nah, untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BCA ini itu ada 2 cara ya, yaitu dengan menggunakan Halo BCA dan juga dengan langsung datang ke kantor cabang BCA-nya. Nah, saran saya pribadi, kalian bisa gunakan Halo BCA saja ya. Nah, buat yang belum tahu apa itu Halo BCA? Halo BCA itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Bank BCA untuk memudahkan para nasabahnya menghubungi call center Bank BCA ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan Halo BCA ini, itu kalian nggak akan dikenakan pulsa teman-teman. Paling dikenakan itu cuman kuota doang ya. Jadi sama kayak WhatsApp lah, bisa kita bilang sama kayak Telegram ya. Jadi kalian bisa langsung download aja aplikasi Halo BCA ini di App Store maupun di Play Store kalian. Setahu saya udah ada di keduanya. Nah, kalian bisa download aja, kemudian kalian registrasi. Nah, nanti kalian bisa langsung menghubungi aja tim marketing ataupun tim dari Halo BCA ini untuk menanyakan kejelasan lebih lengkapnya tentang produk pinjaman loan dari BCA ya teman-teman. Ini saran dari saya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau download aplikasinya ya, ataupun pengen langsung ngobrol lah ya dengan tim dari BCA-nya ya, kalian bisa langsung datang aja ke kantor cabang BCA. Nanti akan ada orang-orang ataupun tim marketing mereka itu yang akan menemui kalian dan menjelaskan lebih lengkapnya tentang personal loan dari Bank BCA ini. Oke, saya rasa demikian aja ya teman-teman pembahasan tentang pinjaman personal loan dari Bank BCA. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.